Saya yakin setiap orang ya, pasti menginginkan menjalankan ibadah ke tanah suci. Apakah itu haji utamanya atau minimal umroh. Panjenengan pengen apa mboten? Pengen ya. Dan biasanya ya, untuk bisa menjalankan ibadah ke tanah suci ya, ada 3 kendala yang dihadapi ya, oleh kita. Yang pertama, kendala biaya. Yang kedua, kendala kesehatan. Yang ketiga, kendala regulasi atau aturan. Ini yang biasanya kita hadapi ya. Seperti saat ini ya, ada regulasi yang berubah ya. Mungkin jenengan sudah baca di medsos atau dapat cerita dari saudara, keluarga, teman, tetangga yang berangkat tahun ini ya. Ada sedikit penyesuaian yang luar biasa menguras pikiran tenaga bagi para panitia, khususnya panitia haji dari Indonesia ya. Ya. Kalau ekstrimnya ya bisa dikatakan kekacauan begitu ya. Jadi sekarang itu ya, pengelolaan ibadah haji itu untuk Indonesia diatur oleh 8 syarikat ya, 8 provider ya, 8 kepanitiaan lokal ya, kepanitiaan Saudi. Kalau dulu satu negara satu syarikat sehingga lebih mudah. Sekarang 8 syarikat yang menyediakan visa, yang mengatur kelompok dan seterusnya. Akhirnya ya, ini banyak yang terpisah, suami dengan istrinya pisah, anak dengan orang tua pisah, bahkan pembimbing dengan jamaahnya pisah. Oh ini jadi agak kalut ini. Ya kita doakan lah, mudah-mudahan saudara-saudara kita yang berangkat tahun ini diberikan kesabaran, diberikan kekuatan, dan diberikan kemudahan ya, dalam situasi apapun, sehingga bisa menjalankan ibadah hajinya dengan baik dan benar, sehat, selamat, dan kembali ke tanah air dalam keadaan mendapatkan haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi kita bicarakan bahwa masalah orang menjalankan ibadah haji dan umroh terkendala oleh 3 hal tadi. Kalau masalah teknis pelaksanaan ibadahnya sebetulnya mudah ya, teknis pelaksanaannya ya, 3 hal ini yang seringkali menjadi kendala. Tetapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perlu kita pahami bahwa kendala-kendala tadi itu masalah teknis manusia ya. Kendala-kendala tadi itu masalah teknis manusia ya. Tetapi yang menjadi penentu ya, bukan itu sebetulnya. Yang menentukan siapa yang berangkat haji atau umrah bukan bergantung kepada siapa yang punya uang atau tidak punya uang, seperti Ustaz Zainal tadi sampaikan. Ya, banyak orang yang uangnya banyak bahkan tidak ada nomor serinya gitu. Saking banyaknya duitnya gitu. Mobilnya banyak, rumahnya banyak ya, hartanya banyak, tapi juga belum menjalankan ibadah haji atau umrah ya. Tapi ada juga orang yang secara ekonomi biasa-biasa saja ya, sudah bisa mendapatkan panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya belakang ini kan sudah melihat di TV berita-berita ya, orang haji itu kan banyak ya, sisi-sisi menarik ya. Seumpamanya saya pernah lihat di beberapa hari yang lalu di berita, ada orang dari daerah Jember, ngapunten, tukang beca ya, berangkat haji ya. Kemudian ada lagi tukang bakso berangkat haji ya. Artinya yang diberitakan orang-orang yang dari sisi ekonomi biasa-biasa saja ya, tapi bisa menjalankan ibadah haji. Nah kemudian ya, masalah kesehatan ya, masalah kesehatan ya, ini juga tidak 100% menjadi penentu seseorang menjalankan ibadah haji atau tidak. Banyak orang yang badannya sehat, fisiknya kuat gitu ya, tapi ya masih santai saja ya, tidak menjalankan ibadah haji atau umroh, juga uangnya banyak. Tapi kita melihat banyak orang-orang yang sudah sepuh-sepuh ya, bahkan sakit-sakitan,
berangkat. Nah, saya ingin bercerita, ya, bukan orang jauh, orang terdekat saya. Ibu saya sendiri. Ibu saya berangkat haji tahun 2016 di usia 72 tahun dalam keadaan ada pembengkakan jantung, dalam keadaan pakai kursi roda, dalam keadaan tidak ada yang mendampingi. Itu secara teknis manusia, secara regulasi itu nggak bisa berangkat, gitu bagian, nggak bisa itu. Tapi yang menentukan berangkat atau tidaknya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu saya tetap berangkat.